Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-66. Judul renungan hari ini, Bersiaplah untuk menang. Nampaknya para pemuka agama yang menuntut penyaliban Yesus kini mulai takut kepadanya. Lagi pula mereka menyaksikan peristiwa yang sama yang menyebabkan para penjaga Romawi menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sekarang, dengan cepatnya Yesus dimakamkan di sebuah kuburan yang dipinjamkan. Para pemimpin Yahudi lari ke Pilatus untuk meminta perlindungan bagi mereka. Mereka meminta penjaga Romawi untuk menyegel makam dan menjaganya. Alasan yang mereka berikan adalah mereka takut para murid akan mencuri tubuh Yesus. Tetapi apakah itu yang mereka takuti? Orang Farisi dan orang Saduki memiliki mata-mata di mana-mana. Mereka pasti tahu para murid ketakutan dan bersembunyi. Para pemimpin agama menghadiri penyaliban dan dapat dengan mudah melihat ketidakhadiran para pengikut Kristus. Orang-orang ini yang telah berdiri di sisi Yesus selama hidupnya, meringkuk ketakutan setelah kematiannya. Bukan Yesus yang mereka takuti, tetapi janjinya. Ayat 63 mengatakan, para imam kepala memberitahu Pilatus bahwa Yesus telah mengatakan, setelah 3 hari aku akan bangkit kembali. Meskipun mereka meminta penjaga untuk memastikan para murid tidak mencuri jenazahnya, saya ragu itu adalah ketakutan mereka. Jika para pengikutnya telah mencuri tubuh itu, mereka tidak bisa hanya berdiri di atas jenazah dan berpura-pura bahwa Yesus hidup kembali. Satu-satunya jawaban yang harus dibuat oleh para imam kepala adalah meminta Yesus untuk tampil. Ketika para murid tidak dapat menunjukkan Kristus yang hidup, semua akan tahu bahwa mereka berbohong. Tubuh belaka tidak memengaruhi perubahan yang dilakukan oleh Kristus yang hidup. Inilah yang benar-benar ditakuti oleh para imam kepala. Setan tahu kekuatan Tuhan. Dia mungkin menyombongkan diri dan mengancam, tetapi dia tahu bahwa Tuhan mengendalikan semuanya. Sebagai orang Kristen, kita juga perlu mengingat akan hal itu. Terlalu sering kita mengambil bagian dari murid-murid pada saat itu. Kita melupakan janji Tuhan dan kita meringkuk ketakutan ketika seharusnya kita bersiap untuk sebuah kemenangan. Roma 8 ayat 28 memberitahu kita bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Setiap pencobaan, setiap masalah, penderitaan yang kita alami bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup orang-orang kudus. Jika setan dan pasukannya takut akan janji Tuhan, bagaimana mungkin kita tidak memegang teguh harapan kita di dalamnya? Di tengah saat-saat tergelap dalam hidup, kita harus bersiap untuk kemenangan. Kita harus menantikan hari ketiga itu. Makam itu tidak akan menyimpan tulang selamanya. Segel itu tidak dapat menghalangi kuasa Tuhan. Tidak ada tentara duniawi yang dapat menghentikan apa yang Tuhan lakukan. Ini adalah lagu kemenangan kita, bahwa kita percaya pada kehendak Allah kita yang sempurna. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.